Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arfa, saya mahasiswa Universitas Terbuka dalam program studi PGSD semester 4. Video ini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran di SD kelas 4. Di video ini saya akan mempraktikkan siklus air sederhana untuk kelas 4. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video ini. Praktik sederhana siklus air kelas 4 sekolah dasar. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita memahami apa itu siklus air, yang kedua agar mengenal tahapan-tahapan utama dalam siklus air, ketiga agar mengetahui pentingnya siklus air bagi kehidupan manusia dan lingkungan, keempat agar meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian air dan lingkungan sekitar. Ini adalah gambar proses siklus air. Pertama yaitu adanya evaporasi atau penguapan air karena matahari, yang tadinya dari zat cair berubah menjadi zat gas dan berkumpul di udara, lalu mulai ke kondensasi atau uap air menjadi titik air dan awan. Kemudian berproses menjadi presipitasi atau turunnya hujan dari awan ke bumi, sehingga berkumpulnya air di lautan, danau atau waduk dan sungai, yaitu koleksi. Koleksi atau pengumpulan air adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Selanjutnya adalah proses evaporasi atau penguapan air. Evaporasi adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Selanjutnya kondensasi. Kondensasi atau pembentukan awan adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Proses selanjutnya adalah presipitasi atau turunnya hujan. Adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita mempelajari tentang siklus air secara teori, sekarang marilah kita belajar secara praktik sederhana ya. Untuk memahami praktik sederhana yang dilakukan, simak video berikut ini ya. Di sini terdapat wadah bening dan di dalamnya ada es batu. Selain itu juga terdapat toples, yang di dalamnya terdapat wadah berisi air panas dan kopi. Kopi berperan sebagai tanah, sedangkan air panas berperan sebagai badan air. Lalu susunlah alat dan bahan tersebut seperti video berikut ini ya. Proses pertama adalah proses penguapan, evaporasi, dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Setelah proses evaporasi dan transpirasi, maka proses selanjutnya adalah proses kondensasi, yaitu air akan membentuk awan. Es batu di sini berperan sebagai awan ya teman-teman. Setelah proses kondensasi, terjadilah proses presipitasi, yaitu turunnya air dari awan. Wadah es batu meneteskan air ke dalam wadah toples. Nah, air tersebut diibaratkan sebagai tetesan-tetesan air hujan.
Selain tetesan-tetesan air hujan, juga terdapat embun-embun di dinding toples. Setelah proses presipitasi, terjadi proses infiltrasi, yaitu air akan menyerap ke tanah dan kembali ke badan air. Jadi, air yang menetes tadi akan kembali diserap oleh tanah dan kembali juga ke badan-badan air seperti danau, rawa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis siklus air. Jenis-jenis siklus air dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul airnya. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya ada siklus sedang. Proses ini bermulai dari air yang menguap membentuk awan, lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Berbeda dengan siklus pendek. Pada siklus sedang, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lain diserap oleh tumbuhan. Air yang tidak terserap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan. Lalu kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi, danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan akibat berpengaruh ketinggian. Uap air mengalami lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi atau glasier. Glasier kemudian akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju kembali ke laut. Itu adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis siklus air. Selanjutnya kita akan memasuki hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Meskipun siklus ini terjadi secara terus-menerus, pasalnya ada beberapa hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan. Banyaknya penebangan hutan dapat mengurangi jumlah tanaman yang merupakan salah satu penyerap air. Ini dapat berakibat pada tidak terserapnya air dan dengan baik dan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di laut dapat menghambat proses penguapan air untuk membentuk awan, sehingga hujan semakin berkurang. Yang ketiga ada polusi udara. Polusi udara yang terjadi akibat bahan bakar kendaraan dapat bercampur dengan uap air di atmosfer, menyebabkan berubahnya menjadi asam. Hujan asam yang terjadi dapat merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Selanjutnya yaitu manfaat siklus air. Pertama, agar menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Kedua, mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan pertanian. Ketiga, manfaat siklus air yaitu agar menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, itu dia adalah manfaat-manfaat dari siklus air. Teman-teman, siklus air sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tanpa siklus air, bumi bisa mengalami kekeringan ekstrim atau banjir yang berlebihan. Siklus ini juga membantu menyediakan air bersih, mengatur cuaca dan suhu bumi, serta mendukung pertumbuhan tanaman dan kehidupan hewan. Baiklah,
Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari sistem alam yang saling terhubung. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan dan menggunakan air dengan bijak. Mari kita bersama-sama menjaga bumi agar siklus air tetap berjalan dengan seimbang. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi tentang siklus air dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Saya Siti Arpa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.